Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran kelima tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Pelajaran 5, keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ini adalah judulnya ya. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 nabi. Nabi Muhammad pasti disebut sebagai nabi ke-25 atau nabi terakhir. Nabi Muhammad sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi, Nabi Muhammad itu sejak lahir sudah tidak memiliki ayah. Dan pada masa remaja, Nabi Muhammad sudah mulai berdagang, yakni dagang bersama pamannya untuk menjual barang milik Khadijah binti Khuwailid. Lalu pada usia 35 tahun Nabi Muhammad bersama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun menyarankan suatu jalan keluar sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh permukaan kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang tersebut. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Jadi pada saat pembangunan Ka'bah, ada yang berselisih mengenai pemindahan Hajar Aswad. Berikut adalah gambar Hajar Aswad zaman sekarang. Jadi pada saat itu berselisih untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Namun Nabi Muhammad memiliki jalan untuk memindahkan secara bersama-sama dengan menggunakan selendang. Dan sejak saat itulah Nabi Muhammad dikenal oleh kaumnya dengan sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sesuatu di warung, ada sisa uang kembalian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua ya. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi oleh teman, guru, dan orang tua. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah juga sayang terhadap keluarga dan orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Pada saat Nabi Muhammad mencium cucunya yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu an, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis dan berkata, "Aku mempunyai 10 anak tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Lalu Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak memiliki belas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita sebagai umatnya harus menyayangi orang lain, karena Nabi pun menyayangi keluarganya, ataupun Nabi menyayangi cucunya, anaknya beserta istrinya juga keluarga besarnya. Dalam hadis Nabi yang lain, Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, "Amal apakah yang paling disukai oleh Allah?"
Nabi pun menjawab, mengerjakan sholat pada waktunya, tepat waktu. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi Muhammad menjawab, berbaktilah kepada orang tua. Lalu Ibnu Mas'ud pun bertanya kembali, lalu apa lagi? Lalu Nabi Muhammad menjawab, jihad fisabilillah seperti mengaji, belajar. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga selalu peduli kepada lingkungan. Nabi Muhammad contohnya sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian untuk berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Itu bentuk dari kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Jadi Rasul bukan hanya sayang kepada keluarga, melainkan sayang juga terhadap lingkungan. Selanjutnya, lalu apa tujuan dari diciptakannya atau dakwahnya Nabi Muhammad? Yaitu untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Tauhid itu artinya meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal. Dan Nabi Muhammad juga mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau juga menanamkan akhlak yang baik atau yang terpuji untuk membawa kebaikan manusia hidup di dunia maupun di akhirat. Salah satu sifat terpuji yang bisa kita ikuti adalah contohnya menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap siapapun, baik itu orang tua, guru, dan masyarakat sekitar, serta menjaga lingkungan agar selalu bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Itulah sifat terpuji yang bisa kita teladani dari diri Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar channel ini selalu memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.